Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji syukur kepada Tuhan, kita dapat kembali berjumpa dalam ibadah persekutuan Usaha Indah. Kali ini diadakan pada sore hari ini, karena pada pagi hari tadi ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Jadi persekutuan Usaha Indah hanya kali ini saja diadakan sore hari ini. Untuk selanjutnya, persekutuan Usaha Indah tetap diadakan setiap hari Kamis, setiap pukul 9 pagi. Nah, Bapak Ibu, Opa Oma, mari kita akan mulai persekutuan kita sore hari ini. Kita akan menaikkan pujian dari NKB 201 bait 1 dan 2 di jalan hidupku. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan kepada kami sekalian, sehingga pada saat ini kami dapat kembali bersekutu. Meskipun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kami mengucap syukur Tuhan, kami dapat berjumpa secara online pada saat ini. Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami ini dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya dalam tangan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Layakkanlah kami untuk menaikkan pujian, memuji, memuliakan nama-Mu, dan persiapan kami sebentar untuk mendengar sabda-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan persekutuan kami di dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Tema persekutuan kita sore hari ini adalah menghargai pengalaman hidup. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Moyadi. Nah, pasti Bapak, Ibu, Opa, Oma banyak sekali mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dan mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita persiapkan hati kita dengan menaikkan pujian dari NKB 116 bait 1 dan 2. Siapa yang berpegang? Oma dan Opa yang dikasihi Kristus, selamat berjumpa kembali dalam rangkaian ibadah kita. Kita mengucap syukur saat ini kita merayakan rangkaian peristiwa besar di dalam hidup kita, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kita bersama-sama mau belajar menghormati pengalaman hidup kita, sekaligus kita menyambut karya kasih Tuhan di dalamnya. Kita sambut sebuah pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 212. Ya Allah, kasih-Mu besar. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Oma dan Opa bisa ikuti sama-sama? Ayo kita nyanyikan lagi, saya akan nyanyikan lebih lambat. Kita menyanyi bersama ya, di rumah masing-masing. Kita mulai lagi ya.
Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Opa dan Oma bisa ya menyanyikannya? Nanti terus lakukan latihan di rumah, menyanyikan lagu ini berkali-kali sampai kemudian Oma dan Opa bisa kita menikmati kasih Allah yang demikian besar. Oma dan Opa yang dikasihi Kristus, mari kita bersatu hati berdoa sebelum kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami menyediakan diri untuk menyambut firman Tuhan. Bapa di sorga memperlengkapi kami dengan kasih setia dan rahmat, sehingga berita firman Tuhan ini menguatkan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Tuhan pakai hamba untuk menyuarakannya, dan persiapkan kami bersama-sama untuk menyimak dan menindaklanjutinya. Dalam Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya akan membacakan untuk kita Mazmur 90, Oma dan Opa, Mazmur 90 ayat yang ke-10 yang mengungkapkan demikian kepada kita. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menggumuli sebuah pokok bahasan menghormati pengalaman hidup. Sebagaimana saya sampaikan tadi ketika kita mau menyanyi, hari ini kita bersama-sama merayakan sebuah peristiwa besar, yaitu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Pada saat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Ia mengungkapkan sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita. Kata Yesus, "Aku memiliki kuasa, dan karena itu kuasaku aku berikan kepadamu, yaitu supaya engkau mampu menjadi saksiku." Nah, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang saksi atau kesaksian, maka setiap orang tentu belajar dari apa yang pernah dijalaninya dan sekaligus memiliki panggilan untuk melakukan di dalam kehidupannya. Kata orang ya, menurut peribahasa, pengalaman itu adalah guru yang baik. Atau orang diminta untuk belajar dari pengalaman-pengalaman hidupnya. Coba saya minta sekarang Oma dan Opa merenungkan satu atau dua saja pengalaman hidup di masa lampau. Mungkin ada yang waktu remaja banyak melakukan perjalanan, atau mungkin pengalaman-pengalaman berteman dan pengalaman-pengalaman lain yang mengajar kita
untuk melakukan seluruh proses kehidupan, mengajar kita untuk mengerti artinya hidup. Kalau kita pernah terpeleset dan jatuh di dalam pengalaman hidup, maka pengalaman hidup itu mestinya melatih kita untuk melakukan yang lebih baik pada waktu yang akan datang. Itu maksudnya pengalaman yang menjadi guru untuk kita atau melatih kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Karena itu, ketika di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, kita bukan hanya sekadar menengadah ke langit, bukan hanya sekadar menyaksikan Yesus naik, tetapi sebenarnya panggilan utamanya ketika Yesus meminta kita untuk melakukan karya-karya terbaik di dalam kehidupan kita. Apa itu? Salah satunya adalah kita diminta untuk menilik kehidupan kita. Nah, karena itu mari kita lihat pemazmur, ya. Pemazmur, Mazmur 90 pada ayat yang ke-10. Saya akan baca ulang untuk Oma dan Opa. Demikian diungkapkan kepada kita. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini pertanyaan untuk kita semua, Oma dan Opa, dan juga untuk saya yang ingin belajar dari kehidupan Oma dan Opa. Coba bayangkan, dikatakan di sana, kebanggaannya adalah apa? Katanya, ada yang ingat tadi? Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Loh, kok kesukaran dan penderitaan? Bukankah kesukaran dan penderitaan membuat kita sakit? Sebentar, jangan terburu-buru. Yang dimaksudkan dengan kebanggaannya adalah kesukaran dan berbagai kesulitan, pergumulan. Karena melalui kesukaran dan pergumulan, melalui kesulitan hidup, kita belajar. Sekali lagi, melalui kesulitan hidup, kita belajar untuk menjadi lebih baik. Kita terasah. Kita menjadi kuat. Kita menikmati hidup dari pengalaman-pengalaman masa lampau. Bayangkan Oma dan Opa 70 tahun menempuh kehidupan. Untuk mencapai usia Oma dan Opa, saya masih harus menempuh 15 tahun lagi. Masih lama buat saya. Tapi itu artinya Oma dan Opa telah diberi kesempatan untuk menjalankan kehidupan lebih baik. Untuk menjalankan kehidupan dengan pertolongan Tuhan. Sekaligus belajar meniti kehidupan ke depan. Nah, nanti kita lihat ya ke depan. Dari pengalaman masa lalu. Yaitu pengalaman-pengalaman yang Tuhan anugerahkan. Yang melatih kita untuk menjadi lebih baik. Yang melatih kita untuk berproses bersama dengan Tuhan. Nah, tadi saya katakan bagaimana ke depan menjadi lebih baik. Beberapa waktu yang lalu ada seorang Oma berbicara kepada saya, tapi ini bukan dari jemaat kita ya. Beliau memanggil saya Cu, Oma tuh sekarang udah 90 tahun. Kira-kira masa depan Oma apa ya? Sambil tersenyum-senyum dia. Bukankah masa depan Oma sudah tinggal kuburan? Oma, saya sampaikan, bukan. Masa depan Oma adalah menghargai seluruh perjalanan hidup di masa lalu untuk kemudian menjadi teladan di masa yang akan datang. Ini penting, ya. Sekali lagi, pengalaman masa lalu itu penting sekali untuk menjadi sesuatu yang berharga karena orang belajar meneladani Oma dan Opa. Lalu Oma dan Oma ini sambil terkekeh-kekeh ya. Wah, iya ya, ternyata
Oma bisa melakukan sesuatu di masa depan. Iya, Oma. Oma masih punya kesempatan untuk melakukan teladan hidup. Karena itu, pengalaman hidup di masa lalu mesti dihargai, mesti disyukuri, mesti dihormati, mesti menjadi sebuah pegangan, mesti menjalankan segala sesuatunya supaya kita tidak kepleset lagi dari pengalaman yang lalu yang mungkin buruk, tetapi supaya kita bisa meneladankan pengalaman-pengalaman yang baik. Sehingga pengalaman buruk masa lalu tidak harus dialami oleh generasi-generasi yang akan datang. Coba saya mau meminta Oma dan Opa untuk melihat, merenung. Kita merenung sampai masa lalu gitu ya. Masa yang sangat jauh. Masa Oma dan Opa sedang remaja, usia 15 sampai 20 tahun. Oma dan Opa masih ingat waktu itu? Oh, tentu ada yang akan bercerita, iya Pak Pendeta Mulyadi, masa itu Oma dan Opa berat sebab itu zaman Jepang. Wow, betul. Itu masa yang sangat berat. Bahkan gereja pun mengalami situasi yang sangat sulit di masa itu. Kehidupan kita mengalami masa yang sangat berat. Saya tentu tidak mengalaminya, tapi saya membaca sejarah bagaimana pengalaman pada masa itu gereja mengalami penganiayaan. Ini bukan hanya Indonesia loh, hampir se-Asia mengalami situasi yang sama. Bahkan negeri Tiongkok yang besar pun harus mengalami situasi yang rumit itu. Orang-orang diminta untuk mempertaruhkan imannya antara percaya, melihat, dan kemudian menghormati Dewa Matahari karena Jepang memiliki itu, atau bertahan pada Kristus. Saya terkesan pada sebuah kisah yang terjadi di Korea Selatan, yang digambarkan di dalam sebuah buku judulnya Kalau Terpaksa Aku Mati. Tokohnya bernama Esther An Kim, atau nama lain An Aishuk. Ia harus berproses dan menghadapi kesulitan karena pada waktu itu pemerintah meminta mereka untuk, pemerintahan penjajahan ya, meminta mereka untuk tunduk, dan dia tidak mau. Ia berjalan di dalam kesulitan. Ia harus mempertaruhkan nyawanya, hidupnya. Syukur dia bisa membebaskan diri dan lolos dari pergulatan itu. Dan kemudian di dalam perjalanannya ia kemudian menjadi saksi Kristus. Nah, ini yang diminta kepada kita dalam perjalanan kita saat ini, dalam rangkaian peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Kita menghormati pengalaman hidup dan kemudian menjadi saksi Kristus sebagaimana Kristus nyatakan pada peristiwa kenaikannya ke surga. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengalaman Oma dan Opa yang begitu besar itu, yang begitu berharga itu, mesti menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat, sehingga di tengah-tengah perjalanan Oma dan Opa pada waktu-waktu yang Tuhan percayakan ini, ada sebuah kekuatan yang memampukan Oma dan Opa untuk menjadi teladan hidup bagi banyak orang. Dan itu adalah kesaksian yang sangat berharga di tengah-tengah perjalanan hidup Oma dan Opa. Kita diminta untuk terus melihat pada pengalaman-pengalaman yang besar. Kita diminta untuk melakukan berbagai hal, seperti ketika kita melihat Kristus yang naik itu, dan tidak hanya kemudian lenyap pada awan-awan, tetapi kita diminta untuk menantikan Dia juga datang, sebagaimana ketika Dia naik ke surga dan kemudian akan turun kembali dan mendapati kita, Oma dan Opa juga saya, sebagai saksi-saksinya di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan ini. Karena itu, dalam rangkaian kita bersyukur atas peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga,
Dan panggilan kita untuk menyuarakan karya cinta Tuhan, dan panggilan kita untuk melakukan tindakan yang kuat, maka kita bersama-sama dipanggil untuk menyatakan cinta kasih Tuhan di dalamnya melalui pengalaman hidup pada masa lampau yang sangat berharga, melalui karya besar yang Tuhan anugerahkan, melalui segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada Oma dan Opa dan saya untuk kita tindak lanjuti di dalam kehidupan kita. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama belajar dari karya cinta Tuhan. Ia menyerahkan hidupnya, rela mempersembahkan masa lalunya, rela untuk melakukan tindakan-tindakan yang berat, tapi sekaligus juga ia memberikan kepada kita segala di dalam hidupnya. Maka jika Oma dan Opa pernah punya pengalaman masa lampau yang sulit, tapi sekaligus juga pernah punya pengalaman masa lampau yang membahagiakan, mari kita mensyukurinya sekarang, karena Oma dan Opa telah melewatinya. Kita menghormati, menghargai pengalaman hidup kita, lalu kita tindak lanjuti di tengah-tengah perjalanan hidup kita pada waktu-waktu yang Tuhan sediakan, karena anugerah Tuhan begitu besar kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya kasih setianya menolong kita, kiranya karya Tuhan kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menyambut peristiwa dan merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita ikuti rangkaian doa menjelang Pentakosta. Amin. Oma dan Opa, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Allah, terima kasih kami boleh bersama-sama belajar dari pengalaman hidup kami. Kami dilatih oleh Tuhan untuk berproses pada masa lampau kami. Kuatkan kami dan mampukan kami untuk menjalani proses hidup kami, sehingga seluruh kasih sayang Tuhan dapat kami hadirkan. Saat ini perkenankan kami mengingat dalam doa kami untuk Oma dan Opa yang bergumul di tengah-tengah kondisi kehidupannya. Tantintinya kami berdoa untuk Oma Lili Murni, Oma Lestari, Oma Evi Wahyudi, Opa John, Oma Anyun yang masih dirawat di rumah sakit, Tuhan yang menopang. Mengingat juga kami untuk Bapak Umartono dalam kondisi pemulihan kesehatannya. Dan juga Oma Diana, Tuhan tolong supaya seluruh proses yang dijalani kiranya memberi dampak yang baik. Kami juga mengucap syukur untuk perkembangan pemulihan kesehatan bagi Oma Yap. Demikian pula proses vaksinasi yang sudah berjalan, termasuk juga yang sudah dijalani oleh Oma Ana. Tangan Tuhan yang menopang sehingga seluruh prosesnya berjalan di dalam anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan telah hadirkan dan nyatakan bagi kami. Terus-menerus juga berdoa untuk gereja Tuhan ini di GKI Muara Karang, supaya kami boleh menjalankan seluruh proses kehidupan gerejawi kami di dalam pertolongan Tuhan. Demikian juga untuk pembangunan gedung gereja yang saat ini sedang mengalami proses-proses, baik penataan ulang gambar maupun juga persiapan untuk pemeriksaan kekuatan-kekuatan bahan. Tuhan yang menopang. Kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Kami menyandarkan seluruh permohonan kami. Kami memohon segalanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami mengakhiri persekutuan kami dengan keyakinan bahwa tangan Tuhan yang terus menopang kami. Biarlah kami menyambut berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Kita bersama-sama menyanyikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Amin.